And we are live. Selamat datang di klinik gratis Agile Kampus. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat datang di klinik gratis Agile Kampus. Anda dipandu oleh saya Muhammad Taufik Afif selaku Technical Consultant di Agile Kampus. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas pertanyaan apapun yang berkaitan tentang Agile dari Rizky Syaiful, Principal Consultant di agilecampus.org. Rizky juga memiliki peran sebagai Culture and Engagement Lead di Altera. Dan acara ini dipersembahkan oleh Agile Campus. Agile Campus melatih banyak organisasi agar dapat mencapai gotong royong masa kini. Prinsip kerja Agile mendongkrak rasa kepemilikan profesional terhadap hasil kerja yang dibuat. Karena kami percaya, tim dengan rasa kepemilikan tinggi secara bertahap akan bersama-sama menghasilkan produk berkualitas tinggi. Oke, dan pada malam kali ini kita konsepnya agak berbeda karena sebelum-sebelumnya kita membahas tentang Agile di sisi organisasi. Dan pada malam ini kita bahas apa, Bung Rizky, temanya? Iya, sekarang kita akan pindah sedikit ke engineering. Cuman penting juga gitu, karena kita kan kemarin, mungkin aku kelas balik dulu ya, Mas Mufid ya. Kita itu kemarin bahas Scrum Guide gitu kan. Nah, pas kita bahas Scrum Guide, panduan Scrum Guide, ada pertanyaan. Gimana kalau misalnya di sprint review, stakeholder, yang nanya nih Mas Doni nih yang juga hadir di meeting sekarang nih. Kalau di sprint review, stakeholder itu kecewa gitu sama developers yang nggak deliver ya. Nah, terus salah satu poin di sana dibahas bahwa memang Scrum Guide meminta developers tuh levelnya profesional. Nah, level profesional adalah ya bukan amatir ya. Kalau amatir mungkin masih coba-coba gitu, masih belajar. Profesional dia udah lebih pengalaman, udah pernah deliver sesuatu sebelumnya, dibayar gitu secara profesional gitu. Intinya estimasi harusnya lebih akurat. Meskipun kita tahu buat estimasi bisa akurat banget gitu ya, kayak bangun rumah, bangun gedung ya susah kalau di software. Cuman lebih akurat lah kalau profesional. Nah, timbul pertanyaan yang bakal kita bahas sekarang. Yang mungkin bakal aku coba tanyain dulu ke Pak Mufid nih pertama kali, karena Pak Mufid background engineering-nya cukup kuat gitu kan. Anggaplah Pak Mufid diminta untuk jadi CTO di sebuah startup kecil ya, jumlahnya baru 10 orang misalnya. Cuman kebetulan yang mau rombak tim bener-bener developersnya baru, nggak ada developers gitu kan, developersnya baru. Pak Mufid diminta untuk setup sebuah developers, nggak termasuk di dalamnya, nggak ikutan ngoding gitu, dan rencananya mau pakai Scrum. Ya nggak mesti Scrum juga sih, Kanban juga bisa, XP juga bisa, cuman disepakati bahwa diminta untuk set developers yang profesional. Itu kan yang diminta Scrum kan gitu. Nah, kira-kira seperti apa strategi rekrutmen Pak Mufid ya untuk memenuhi permintaan tersebut gitu dari CEO? Tentu ada banyak sisi nih, di Scrum sendiri kan ada yang alirannya developers itu pure engineer, tester gitu, designer itu masuk ke tim product owner. Ada yang masuk ke developers, beda-beda gitu. Nah terus di sisi teknikal sendiri di luar urusan Scrum Agile, ada yang alirannya punya sistem analis, ada yang nggak mau punya sistem analis. Itu yang aku tahu ya, aku cukup awam di urusan engineering. Nah jadi tolong elaborasi komposisinya seperti apa, dan kalau udah gimana cara ngerekrutnya, gimana cara ngetesnya gitu. Dan gimana caranya setelah dites dipastikan bahwa oh ya bener nih emang profesional gitu. Cukup gede ya pertanyaannya ya? Ya, tapi ini sangat menarik ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Mas Doni. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung di-cut aja atau di chat ya, itu nggak masalah. Bisa unmute langsung ya. Oke. Bagaimana merekrut developer yang profesional? Itu tema kita malam ini. Dan ini tentu saja jawabannya tidak hitam putih ya. Karena di Scrum Guide sendiri juga tidak didefinisikan. Maksudnya profesional itu apa?
Ya. begitu. Tetapi yang karena kan kalau secara definisi profesional itu adalah orang yang dibayar gitu. Mhm, Jadi mhm. perbedaan antara profesional dan amatir adalah amatir nggak dibayar. Saya Mmm, adalah fotografer amatir. Saya senang mmm, ngambil gambar dan saya nggak dibayar itu. Saya mendapatkan kepuasan seperti itu. Jadi secara ya. definisi sih seperti itu gitu ya. Tapi Mmm. boleh jadi yang dimaksud di Scrum Guide itu bukan harfiah profesional yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah bagaimana bisnis as usual ya. Maksudnya Mmm. begitu maksudnya. Nah, developer yang bisa menjalankan, bisa melakukan implementasi sesuai yang diminta oleh bisnis. Nah, Oh, oke. bisa jadi seperti itu gitu ya. Yang penting kan deliver, poinnya kan di deliver-nya. Mhm, Jadi, mhm. seperti itu. Nah, untuk pertanyaan hipotetikal tadi di mana Mhm. kita kalau misalnya kita mau membuat sebuah perusahaan teknologi, apa yang kita Ya, cari, ya. bagaimana kita merekrut, orang-orang gitu ya. Mhm. Ini, eee, ini tentu saja, untuk setiap stage itu, untuk setiap tahap dari, jenjang perusahaan itu juga berbeda-beda gitu ya Ya, dan itu juga tergantung dari budgetnya juga gitu ya. Kalau kita ya. punya budget yang cukup besar, oh mungkin kita bisa hire orang ex Facebook mungkin, orang Indonesia yang Oh, dari Facebook atau ex Microsoft. Itu ya, mungkin ya, ya. sekali, itu sangat mungkin sekali. Tapi kalau budget kita kecil, ya tentu saja itu tidak, bisa begitu kan. Dan itu kayaknya udah cukup, mudah gitu ya. Maksudnya, ketika kita bicara profesional artinya kan ada timbal balik, I Ya, give you money, I ya, get your delivery gitu ya. ya, Nah, ya. kalau mereka sudah bekerja beberapa tahun, at least itu, harusnya sudah mulai paham, Ya. seperti itu Bung Rizky. Oke, oke. Kalau emang, budget main pengaruh di sini, yang cukup penting gitu kan, aku mungkin bikin lebih konkret. Ini software-nya software website gitu, bukan yang secara teknikal baru banget gitu kan, AI, machine learning atau gimana gitu, enggak. Website, terus, dananya sendiri itu berapa sih Pak Mufid kalau, bisa rekrut atau setup tim developers yang profesional dengan posisi kerja misalnya orang Indonesia, tinggal di Indonesia gitu kan, eee, kita remote working, jadi bisa bisa ambil dari daerah manapun gitu, eee, kira-kira berapa tuh, buat kayaknya kalau punya dana segini, per bulan misalnya buat gaji, itu bisa dapat yang profesional untuk bikin sebuah website, apa ya, website, mmm, e-commerce mungkin? I don't know, Ya, yang simpel. kalau bicara tentang, perusahaan itu Ya, agak kompleks ya, dalam arti begini, eee, ini sangat tergantung kepada bagaimana, eksekutif melihat budget itu sendiri. ya, ya. Jadi, eee kita bisa melihat, kita bisa menginterpretasikan berbagai macam software development itu, intinya hanya ada 2. Yang pertama adalah R&D, yang kedua adalah produk. Itu dua hal yang berbeda. Oke, ya, Kalau ya, kalau, software-nya itu lebih banyak R&D, ya. maka hampir sangat sulit sekali kita bisa melakukan estimate. Itu juga Oke, mungkin ini akan produk berpengaruh, berarti? eee Ini berarti kasusnya produk, yang bukan kayak yang R&D? kita kasus tapi saya jabarkan dulu. Heeh. Jadi kalau yang Ya, ya, kalau nggak yang apa-apa. R&D itu akan sangat sulit sekali, Ya, untuk melakukan estimate karena memang tidak jelas ya. kapan selesainya, seperti itu. Dan Mhm, itu mhm. harus di-account ke dalam, risk management dalam perusahaan. Itu harus Ah, di-account. ya. Karena ini merupakan kesalahan yang cukup, fatal ya. Jadi kalau kita bikin perusahaan Ah, teknologi, kita bikin teknologinya mhm. baru, tapi risk itu tidak kita account ke dalam keuangan perusahaan. Ini tidak menurut saya agak kurang bijak Tidak sih, bijak. ya, Betul. dan, kalau, pembuatan produk, ini tergantung dari pengalaman Mhm. developer. Jadi kalau kalau Oke. misalnya developer punya pengalaman yang cukup banyak,
kayaknya Ya. research-nya udah nggak ada gitu. Tapi kalau pengalamannya sedikit, mungkin harus tetap ada sebagian waktu yang perlu dicurahkan untuk research gitu misalnya. Saya berikan Iya, contoh iya, iya. misalnya dalam kasus real misalnya sekarang tuh sangat ngetren Kubernetes ya. Bagaimana itu Mhm. cakes, Kubernetes ya, rekan-rekan yang tahu pronunciation yang benar gimana silahkan komen di bawah. Tapi jadi Kubernetes, jadi Hmm. udah itu sangat populer sekali Kubernetes untuk Hmm, deploy hmm. aplikasi itu sangat populer sekali sekarang. Tapi Aha. kalau misal developernya pengen pakai Kubernetes tapi nggak punya pengalaman Kubernetes, kan itu Iya, harus research dulu. Nah, di situ betul. ada ketidakpastian juga di sana, seperti itu. Iya, Nah, iya. hal yang umum terjadi untuk produk yang memiliki ada faktor research-nya ya, produk yang Aha. ada faktor research-nya, bukan 100% research. Iya. Yang umum terjadi itu kita menggunakan risk manajemen resikonya. Ada banyak sekali resiko manage risiko ya, tapi manajemen resiko yang paling umum adalah kita menggunakan cut off gitu. Jadi Oke. misalnya kita 2 hari riset gitu ya. Heeh. 2 hari riset gimana cara pakai Kubernetes. Oke. Iya, Kalau ternyata dalam 2 hari kita nggak tahu cara pakai Kubernetes juga, oke kita harus iya. pakai cara yang lain yang kita udah tahu gitu. Kalau misalnya Mhm. deploy-nya itu cuman bisa, oh ya udah nggak usah pakai Kubernetes yang konvensional aja gitu, yang biasa kita Iya. udah ngerti, pakai bash Mhm. script biasa, scripting biasa aja. Kalau itu works, pakai itu saja dulu. Jadi biasa itu yang paling umum terjadi. Nah, Mhm. itu yang kalau tadi pertanyaannya kan kita bikin developer, kita mau rekrut developer, kita Iya, bikin ada sistem e-commerce, budgetingnya gimana, hal-hal itu iya. yang perlu kita account ketika kita merekrut tim. Tapi kita bisa juga melihat yang lebih Mhm. konkret, yang Mhm. mungkin lebih konkret lagi dari merekrut developer Mhm. profesional. Mhm. Trait apa sih yang kita cari? Kira-kira kan gitu. Trait apa ya? Trait Oke. apa ya? Behavior apa yang kita cari? Perilaku seperti apa developer yang kita cari? Seperti itu. Nah, Aha. kesalahan yang cukup besar itu pasti di interview gitu. Hmm, hmm. Karena kita ya mencari orang kan pasti interview gitu ya. Mhm. Nah, dan ini tentu saja tidak ada di Scrum dan emang nggak Mhm. disebut juga Mhm. profesional kayak gitu. Karena memang kerja itu kan sebenarnya cocok-cocokan gitu ya. Ada cara Hmm. kerja yang cukup baik tapi ternyata nggak cocok dengan sistem yang lama gitu. Jadi kebanting misalnya gitu ya. Mhm. Misalnya sebagai contoh misalnya kita di sistem keuangan misalnya. Sistem Mhm. keuangan itu kan banyak sistem yang legacy yang seperti Iya. 40 tahun lalu gitu ya. Mhm. Kita nggak bisa maksain kita pakai teknologi masa kini di Iya. sistem yang sudah lama seperti itu gitu kan. Dan Mhm. sistem lama itu bukan berarti jelek gitu. Mhm. Ya hanya saja memang ya sistemnya udah lama aja, hanya sekadar Iya. itu aja gitu ya. Nah, Iya. jadi jadi sebenarnya kalau gitu trait apa yang kita cari dalam mencari Scrum developer yang profesional. Nah, Oke. sebenarnya cukup jelas kita bisa menurunkan dari value-value di Iya, betul. Scrum ya. 5 value Scrum. itu apa ya? Saya agak lupa Bung Rizky yang ini. Apa aja CC4, value-nya ini? CC4. Ya? Komitmen CC4. Kita bisa Ya ingatnya disebut aja di Bung Rizky. Saya CC4. nggak hafal. Komitmen, Ah, courage, focus, openness, respect. ya, jadi kita bisa mencari itu aja. Kita bisa Mhm. mencari trait yang kayak gitu Nah, Iya, tapi kan gini, iya. itu kita bisa cari dari kita bisa turunkan beberapa sifatnya ya, dan itu kita bisa tanyakan ke orang ke kandidat untuk dalam rekrutmen gitu. Jadi misalnya openness, gimana sih kita bisa membuktikan dia open gitu kan. Nah, mungkin Hmm. bisa dengan kita nanya pengalaman terburuk dia dan bagaimana Iya. dia bisa merecover dari pengalaman itu bisa juga seperti itu. Pengalaman terburuk apa nih di kerjaan Di atau pekerjaan tentu secara umum? saja. Oke, Ya, oke. di pekerjaan pengalaman terburuknya Iya, iya. gimana dan bagaimana dia recover seperti itu. Karena kan Ah, em, in- eh, eh, pembelajaran itu penting dalam Scrum gitu ya. iya, betul, Intinya dari betul. retrospektif itu kan pembelajaran. Nah, kita bisa Iya.
Gini, yang paling penting adalah dalam mencari developer yang profesional, kita tentu Ya. saja tidak bisa mencari orang yang sempurna, gitu. Tapi kita tentu saja tahu apakah proses rekrutmen kita itu bisa disempurnakan atau tidak, gitu. Oke. Jadi dan proses rekrutmen kita tentu saja pasti tidak akan sempurna juga. Jadi terus saja kita sempurnakan segala macam Ya. kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kita jangan cari jika kita, yang paling penting dalam rekrutmen, kalau budget Ya. kita adalah kalau budget kita warteg gitu ya, budget kita warteg, itu jangan nyari makanan Kintan gitu, yang all in, yang all you can eat gitu ya. Ya Ya. warteg Anda 10.000 kenyang. Tapi kalau Ya. Kintan Anda butuh 1 juta minimal gitu kan makan di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya budget Anda hanya bisa meng-hire lulusan Indonesia gitu ya. Ya. Ya, Anda tentu saja akan kesulitan untuk mencari orang-orang di luar yang ya ex Microsoft, ex Facebook gitu. Itu Ya. tentu saja pasti akan sulit gitu ya. Tapi kan Anda bisa menawarkan benefit-benefit yang lain. Tapi itu perkara yang berbeda sekali menurut saya. Itu udah perkara negosiasi dan itu udah jauh banget dari tech gitu ya. Tapi Oke. intinya sih kalau trade yang kita cari itu ya itu tadi, apakah memenuhi inti dari Scrum atau tidak. Jadi Ya. kayak gitu sih. Sip. Kalau misal tekniknya saya gimana? Apakah ada, dia harus paham microservice, dia harus paham ini itu. Ya. Justru menurut saya itu tidak terlalu relevan seperti itu. Karena dalam Anda bekerja, itu terutama kalau di Scrum, itu kan yang kita butuhkan itu adalah dinamika tim. Seperti itu. Kalau produk ada R&D dan R&D-nya itu banyak, mungkin kemampuan teknis itu penting gitu. Tapi kalau enggak, justru kemampuan pembelajaran itulah yang penting. Makanya di Scrum ada retrospektif gitu. Kalau dia tidak mau belajar, ya itu akan menjadi sulit gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang belajar, saya pernah bikin artikel, nanti saya bisa kasih link di deskripsi. Itu sebenarnya kita bisa mendefinisi ini dari observasi saya. Gimana sih kita mendefinisikan belajar yang sukses gitu ya? Kita sebagai developer, belajar yang sukses itu apa sih? Saya ada artikel di sana, rekan-rekan bisa baca. Tapi intinya adalah seperti itu. Oke, jadi kalau aku rangkum itu adalah yang ya sambil nunjukin artikelnya nih ya. Yang aku rangkum itu adalah yang penting itu di rekrutmen ini, di setup si developers ini adalah tentang traits, tentang sikap gitu. Sikap yang paling penting adalah sikap tadi mau belajar gitu ya. Jadi kombinasi mungkin openness sama courage gitu. Nah, itu yang ntar bisa di-assess lewat pertanyaan di interview gitu. Nah, kalau tadi kan di case yang aku angkat kita bikin produk ya, karena aku tahu itu mayoritas case-nya seperti itu gitu. Itu makin ke arah produk makin kecil requirement technical yang dibutuhkan ya. Makin ke arah R&D makin besar gitu. Nah, requirement technical yang dibutuhkan. Oke, meskipun di sisi produk sendiri ya pasti ketemulah momen-momen R&D kayak tadi yang contoh Pak Mufid bilang. benar. Perusahaan pengen ngeset nih, perusahaan berarti konteksnya nih Pak Mufid ya sebagai CTO ya. Kita pakai Kubernetes gitu. Nah, tapi ternyata pas di rekrutmen nggak bisa dapat nih semuanya orang yang udah paham Kubernetes, artinya butuh belajar buat sebagian orang itu. Benar. Itu ya yang makanya kemampuan belajarnya yang jadi penting, salah satunya di sana. Benar. Yep. Oke. Benar sekali. Oke. Nah, ini jadi menarik. Mau nunjukin itu artikelnya dulu atau gimana? Ya ini artikelnya sederhana sih ya. Jadi sebenarnya menurut saya ada 3+1 hal ya. Ada 3+1 hal yang kita perlu miliki sebagai developer yang profesional. Ya. Pertama adalah
ada 3+1 ya. Jadi yang satunya itu adalah yang ke Hmm. 0. Ya, jadi kita orang computer science kita ngitungnya dari 0 ya, Iya, bukan dari dari nol, 1 ya. betul, Ya, 3 betul. plus 1, jadi yang ke 0 adalah bersabar. Ya, bersabar. Dan bersabar Hmm. itu penting sekali gitu ya. Itu Mm-mm. jadi foundation. Kenapa jadi Ya, foundation? Karena proses belajar itu menyakitkan dalam tanda kutip. ya, ya, Karena memang banyak ketidakpastian, mungkin akan ya. dimarahi, mungkin kita akan kerugian. Jadi kita harus bersabar. Itu Even ya even paling. sorry Fit, gue mau nambah juga masalah bersabar ini. Gue bukan profesional programmer. Cuman gue inget banget zaman gue kuliah dulu, ya programming itu intinya most of the time lu ketemu bug gitu kan, atau mungkin stuck di satu hal, pengen ngelakuin kayak gini tapi kok nggak bisa gitu kan, coba-coba Stack Overflow sana sini nyoba-nyoba gitu. Dan dari situ sih gue bisa lihat gitu teman-teman gue di kampus yang akhirnya emang oh nggak cocok nih ngoding, kayak bukan tipe gue nih. Ya karena emang nggak cukup sabar buat urusan apa hantemin technical problem gitu ya, Mhm. gitu. Gue Oke, bukan bilang itu jelek sih, benar. itu karakter aja gitu. Oke, Mungkin dia benar. lebih cocok kerjaan yang lain. Benar. Oke. Nah, Gitu ya, sabar ya. ya tentu saja. Mhm, Bersabar itu penting banget. Nah, kemudian itu adalah foundation dari semuanya. Nah, mhm, mhm. kemudian yang pertama adalah kita harus memahami lama itu wajar. Lama Jadi itu lama wajar. itu Oke. wajar. Jadi kalau itu takes 1 years, it takes Mhm. 5 years, it takes 10 years, itu nggak masalah. Jadi kita harus melihat itu dulu bahwa lama itu wajar gitu. Oleh karenanya kalau Anda Kasih nggak kasih punya konteks deh, kasih konteks kalau dong. Anda nggak Lama punya ini lama ngapain? kalau Anda nggak punya kesabaran, ini akan sulit sekali. Iya. Banyak sekali Heeh, hal. Kita heeh. misalnya dalam mungkin ada bug yang nggak selesai 1 tahun kita nggak pernah bisa solve, tapi di tahun kedua kita bisa solve ya. Jadi, Serius ada yang kayak gitu? oh tentu saja itu namanya intermittent bug, bug yang hanya muncul pada kondisi tertentu yang mana itu tidak bisa Oh, di-cover oleh unit test. iya Jadi iya ya iya iya seperti itu. iya. Jadi itu sangat menyebalkan memang, tapi Mhm, ya kira-kira seperti itu. Dan mhm. ini memang itu pekerjaannya seperti itu gitu. Nah, tapi ini bukan pembenaran bahwa oh kalau gitu saya kerjanya lama-lamain aja. Iya, Ini bukan mmm, pembenaran untuk ngelama-lamain kerjaan. iya Ini iya. adalah untuk mengatakan bahwa Anda mungkin akan tidak nyaman untuk dikatakan bahwa oh Anda bekerjanya lambat sekali gitu. Nah, ini Oh, iya iya. mungkin Anda akan tidak nyaman dikatakan seperti itu gitu ya. Mungkin awal-awal mungkin Anda tidak nyaman, tapi saya cukup menyadari, ini dari observasi saya, mereka yang lama di industri itu akan memang, menyadari bahwa ya, eee, it it takes years to make a perfect product. Itu Iya satu iya hal yang sangat, wajar gitu ya. iya iya. Nah, jadi Heeh, lama itu aja. iya iya. Sorry Ya, sorry, sebelum sebelum lanjut lagi. Di sini berarti gue bisa bilang, masalah jam terbang ya? Tadi kan lu juga udah bilang benar ya, benar. orang yang mungkin baru lulus ngerasa, "Wah bisa kok," gitu. Dan gue mau lihat bahwa dinamikanya di sini juga, terkait sama dari si bisnis, si product owner, si mungkin owner dari perusahaan gitu. Yang kalau mereka juga masih baru nyemplung di dunia pengembangan software, baik itu R&D maupun produk ya, ya mereka belum belum cukup, ketemu apa, tertampar oleh realita gitu, bahwa emang emang lama gitu. Ya 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 Jadi kalau ya. kalau kebetulan sama-sama fresh dari sisi bisnis sama dari sisi developer, itu yang mungkin, ya disaster biasanya. Gitu Benar kali, Fit? sekali, ya benar sekali. Oke. Oke, saya punya, waktu oke mungkin kita sampai 5 menit lagi ya. Iya iya. Oke. Nah, jadi itu, hal yang terpenting yang perlu kita tahu, gitu. Mhm Jadi mhm. ini adalah memang butuh waktu, itu tidak Mmm, masalah. Dan yang kedua adalah kita perlu bersiap untuk berubah, ya. mhm Karena mhm. situasi dari software itu selalu berubah. Oh, wah sekarang ada Kubernetes, 10 tahun lalu nggak ada. 10 Mmm, tahun mhm lalu mhm. mungkin kita masih pakai Proxmox dan kawan-kawannya, di mana kita deploy pakai, cloud itu adalah hal yang baru banget gitu ya. Iya. Itu, Mhm. kita harus, selalu bersiap untuk berubah. Nah, Iya. kita menghadapi situasinya berubah, tapi kita juga menghadapi diri kita juga berubah.
gitu. Mhm. Jadi misalnya ada pertanyaan di Stack Exchange, saya kasih linknya nanti di atas di Ya. Kurvi. Em, di sana ada disebutkan di mana orang yang ngodingnya ngodingnya orang yang memiliki pengalaman lebih lama itu dia Mhm. cenderung melakukan satu tugas lebih lambat gitu ya. Jadi seseorang dia kalau orang yang amatir itu 1 jam selesai. Tapi kalau orang yang Mmm. profesional justru lama. Jadi 1 hari Kenapa tuh? gitu ya. Karena dia sangat hati-hati memikirkan Ah, semua kemungkinan yang terjadi sehingga tidak terjadi ah, bug yang berlarut-larut. Itu oke. tapi itu salah satu. Yang Dan yang sorry, kalau di total jam kerjanya mungkin lebih cepat si yang profesional, karena benar, yang junior harus solve the bug. benar sekali, Oke, benar sekali. oke. Dan itu kan paradigma yang berbeda juga. Di Iya. mana Anda kan jadi perlu menjelaskan kan. Saya Mhm. kalau yang amatir mungkin oh ya selesai 1 jam. Jadi Iya. nggak masalah. Tapi kalau yang sudah experience-nya sudah lama, Mhm. dia kan jadi perlu menjelaskan, punya kemampuan untuk menjelaskan, punya kemampuan untuk bagaimana menuturkan dokumentasi yang jelas gitu ya. Iya. Itu kan satu hal yang penting juga Iya, ya iya. Mhm. dalam menuliskan product specs gitu ya. Mhm. Nah, dan yang terakhir ya, dan terakhir paradigma yang paling penting adalah baga eee, expect failure. Oh, Gagal oke. bukanlah masalah gitu. Mhm. Nah, ini adalah satu hal yang saya pikir juga wajar sebagai belajar dan Mhm. sayang sekali saya cukup kecewa untuk mengatakan bahwa boleh jadi sekolah Mmm. mengajarkan kita untuk tidak boleh gagal. Karena Mmm. karena sekolah itu karena kita mendapatkan hukuman saat gagal di sekolah. Iya, iya, Tapi di iya. dunia nyata eee, gagal itu bukan hukuman. Gagal Iya. itu adalah satu proses. Mhm. Tuh, kalau kita tidak mengetahui cara yang benar, ya kita gagal. Sesederhana itu, gitu. Iya. Jadi bukan hukuman gagal itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Karena kan kalau dalam membangun produk sebagai yang Mhm. Scrum developer profesional, Iya. ya pastinya ada beberapa fitur yang mungkin tidak launch, Mhm. tidak diterima pasar dengan baik. Nah, Iya. kan dari situlah dimana kita jadi mengetahui bagaimana arahan produk yang seharusnya. Iya, Ya, iya, iya. Kalau nggak begitu entar, kayak kesel, "Wah nih product owner-nya pelin-pelan nih," gitu kan. Dia nggak menerima bahwa itu adalah sebuah proses eksplorasi, gitu. benar, benar, Meskipun meskipun tetap bisa dibikin terarah ya dengan, evidence base gitu kan, tapi tetap ada hakikatnya eksplorasi. Dan gue juga lihat di sini bahwa di ya kerjaan engineering sendiri gitu, aksi buat nyoba-nyoba teknologi baru misalnya, ya itu juga eksplorasi. Gitu, beda sama sekolah yang emang udah ada jelas kan, soal, jawaban, kurikulum gitu. Udah ada pakem yang clear. Jadi, bisa benar atau salah gitu, bukan eksplorasi. benar Sip, sekali. sip, sip. Oke. Nah, ada lagi berarti udah itu ya, 0, +3. Ya, 1 plus 3. menurut saya justru trait Mhm. dalam bekerja itu trait itu yang menurut saya paling penting ya gitu ya. Oke. Karena kalau dia nggak memahami satu hal teknis, ya Ya. ya udah disuruh kuliah lagi atau disuruh ikut bootcamp banyak, disuruh ikut seminar juga banyak, atau suruh manggil saya ngisi training itu juga bisa. Iya, Itu iya, bisa iya. gitu. Tapi kalau orangnya nggak mau belajar, Iya. ya udah selesai di sana. Itulah problem kita. Siap, siap, siap. Oke. So, terjawab berarti gimana cara buat gue sih terjawab ya. Mas Doni kalau mau nanya monggo. Bahwa buat ngerekrut atau setup tim yang, profesional, developer yang profesional, itu adalah pertama petain dulu kita itu R&D atau, produk, Benar gitu kan. sekali. Kalau R&D, ada banyak checklist technical, technical ini mungkin bukan penguasaan stack ya, Benar cuman, sekali. cara berpikir ya. Mindset gitu gitu bukan sih? Benar sekali. Iya. Oke.
Nah, heeh. Nah itu yang berarti harus benar-benar terchecklist. Nah kalau yang produk ya oke itu akan membantu kalau misalnya ada checklist, oh bisa ini, bisa itu gitu, pengalaman tadi yang Pak Mahfud bilang ya, Benar. pernah ini, pernah itu akan membantu. Cuman yang wajib, yang benar-benar wajib itu adalah, traits, sikap, mindset, apapun lah sebut nama istilahnya yang biasa teman-teman pakai. Benar sekali. Dan bisa ambil dari Scrum Guide ya yang CC4 itu, Pak Mofit emphasize di Scrum Guide itu bagian openness sama courage yang ujung-ujungnya ke belajar gitu. Dan, Pak Mofit sendiri juga pernah bikin tulisan ya, ini tulisan Pak Mofit sendiri ya? Yap, tepat Gitu, sekali. untuk menjambarkan traits orang yang mau belajar tuh seperti apa. Pertama yang jadi dasar buat semuanya itu adalah sabar, kedua adalah lama itu nggak masalah, Benar. ketiga itu adalah aku lupa yang ketiga. Ya saya juga lupa tulisan saya sendiri. Saya harus buka lagi ini ya. Biasa nggak Ya. apa-apa itu. Oke, yang ketiga itu kita harus bersiap untuk berubah. Oke, bersiap untuk berubah, Ya. jadi nggak kaku gitu kan. Nah, Expect changes. Ya. betul. Yang terakhir itu adalah apa? Lupa aku. Tadi Expect failures. Ya. Expect failure gitu. Ya. Oke. Kalau bahasa Inggris lebih enak. Patience, expect long process, expect changes, expect failures. Changes and failure. Oke. Nah, itu semua kalau dirangkum itu tadi si traits mau belajar. Nah, oke, berarti ini berujung ke pertanyaan berikutnya yang tentu nggak di sesi ini adalah tadi Pak Mahfud udah bilang, gimana cara kita untuk mengidentifikasi traits tersebut di interview, satu. Kedua, gimana caranya untuk mengidentifikasi traits tersebut di probation? Ya. Oke, Tentu nah saja. probation umumnya Ya, 3 bulan. kita akan menarik sekali kalau kita bahas itu. Iya. Probation itu apa namanya? 3 bulan ya. Gitu. Probation itu di kementerian bisa sampai 2 tahun. Kementerian di gitu. undang-undang bisa sampai 2 tahun. Oke. Jadi sebenarnya ya itu bagaimana Anda bisa mengkalkulasikan risiko itu aja sih. Iya. Nah, itu termasuk yang nanti Pak Mufid bisa rancang. Mungkin di sesi berikutnya kita coba eksplorasi gimana cara yang paling bagus buat setup tim developers yang profesional. Aku pikir ini fondasi. Sebelum ngomong yang lain-lain gitu, Benar kayaknya sekali. ini core banget gitu, dan Scrum-nya sendiri nggak bisa jalan estimasinya, aturan Scrum yang bisa ngambil item sendiri terus ngestimasi tiap 2 minggu, lama-lama ntar jadi akurat gitu kan. Benar sekali. Bisnis jadi enak geraknya karena devnya cukup akurat buat estimasi. Benar sekali. Dasarnya profesional developersnya. Benar Oke. sekali. Menarik. Ini mungkin jadi sebuah rangkaian. Nanti kalau ini udah beres kita bakal explore topik lain. Mas Doni ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita jawab di sesi selanjutnya. Iya buat sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan? Oke, ya udah kalau gitu. Ya. Nampaknya tidak ada. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Doni telah bergabung di sesi kali ini. Terima kasih banyak Bung Rizky. Thank you Pak Mufid sharing ilmunya. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel Agile Campus, silakan subscribe aja karena kita akan selalu mengupload video-video kita di YouTube. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan bisa juga taruh di komen. Jika teman-teman merasain bermanfaat bisa like atau dislike jika teman-teman merasa ada yang tidak serak. Dan kita ada milis dan kita akan selalu mengabarkan kapan kita akan melakukan sesi lagi di milis kita. Dan kalau ada insight-insight menarik kita juga bakal taruh situ ya, Fit ya. Benar sekali. Dan terima kasih banyak. Saya Muhammad Wahid Afif undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Undur diri. Thank you. Bye bye semua. Sama. Semoga bermanfaat.